Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu pertama setelah Epifanias hari ini. Puji Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di minggu pertama setelah Epifanias hari ini, selayaknya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab sampai hari ini Dia masih menolong kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan seperti yang disaksikan oleh Hakim Samuel itu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Marilah kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari BN nomor 15 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam pekerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami,
yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 257 ayat 3 dan 6. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini tertulis dalam Hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini yaitu dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 12 kita baca secara responsoria. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu.
sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu sekalian dan selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epanias dengan topik minggu Allah yang membebaskan. Informasi pelayanan umum. 1. Ibadah minggu keluarga. Hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024 di gereja kita melaksanakan ibadah minggu keluarga, dan semua ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan khusus keluarga atau dalam amplop
setelah khotbah ke depan. 2. Lembaga Pemberdayaan Jemaat atau LPJ. Sesuai dengan keputusan Rapat Huria 2 Desember 2023 tentang pelaksanaan program gereja melalui LPJ yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2024. Maka untuk mendukung kelancaran program tersebut, kewajiban atau iuran anggota jemaat sebesar Rp20.000 per bulan per NRJ sudah bisa kita setorkan melalui Sintua atau langsung ke sekretariat gereja. Dihimbau bagi yang mampu untuk menyetor sekaligus 6 bulan atau 1 tahun. Ketiga, penghematan warta jemaat. Sesuai Rapat Huria tanggal 2 Desember 2023 telah diputuskan mulai Januari 2024 dan seterusnya warta jemaat tidak dicetak lagi untuk jemaat, tetapi dibuat dalam bentuk digital atau soft copy. Sintua di week masing-masing akan membagikan ke jemaat di weeknya melalui WA. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran gereja sekaligus mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi pemakaian kertas atau go green dan akan kita berlakukan mulai tanggal 14 Januari 2024. Keempat, ibadah tahun baru. Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 yang akan datang, HKBP Tangerang Kota akan mengadakan ibadah tahun baru sekaligus launching tahun Okumene Inklusif dan Lembaga Pemberdayaan Jemaat atau LPJ. Ibadah dilaksanakan di gereja, masuk pukul 10 WIB. Sehubungan dengan ini itu dimohonkan kehadiran. Pertama, seluruh majelis gereja. Kedua, 2 orang mewakili masing-masing WIB. Ketiga, utusan masing-masing seksi kategorial dan non-kategorial. Keempat, utusan masing-masing paduan suara. Kelima, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Wismak TH Manurung, Ibu Cindy Melisa Siahaan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, week 33, NRJ-nya 191308. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 6. Terkena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024, Chelsea Mentari tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota karena pindah gereja ke Betel. Ketujuh, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari BN 363 ayat 1 sampai dengan 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini, maupun yang bersama-sama dari tempat masing-masing, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 6, ayat pertama sampai ayat ke-8, mengatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung, dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu beratnya pergumulan yang dialami seseorang, akan sulit memahami hal-hal apa saja yang sebaiknya dia tempuh di tengah hidupnya. Dan bukan tidak mungkin seseorang juga akan berputus asa. Itu yang dialami umat Tuhan ketika diperbudakan di Mesir. Tuhan mau berbicara. Sebelumnya juga hambanya Musa berbicara kepada Tuhan. Ada komunikasi yang sangat alot antara Musa dengan Tuhan, Tuhan dengan Musa. Dan ada pembicaraan yang sangat alot antara Musa dengan umat Tuhan. Dikatakan demikian ketika Tuhan mau mengutus dia. Dan ketika Musa menghadapi umat yang sedang dalam perbudakan, yang ragu-ragu itu. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu itu begitu bengis? Mengapa pula aku kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Coba kita bayangkan bagaimana seorang hamba Tuhan berbicara kepada Tuhan sedemikian. "Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali."
Dan ternyata dalam nats ini, dalam ayat 8 tadi, ketika dia mendengar Tuhan mau menyampaikan pesan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengar Musa. Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Di situ kata kuncinya. Karena mereka putus asa. Karena mereka di tengah perbudakan. Orang yang mengalami putus asa tidak akan memikirkan hal lain. Orang yang mengalami hal-hal yang berat sulit melangkah. Dan hal demikian bukan tidak mungkin terjadi di tengah kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di saat ini. Yang perlu kita perhatikan, jikalau suatu bangsa, suatu umat, atau suatu keluarga mengalami pergumulan yang demikian beratnya, apakah saya, apakah kita sebagai pemimpin di rumah masing-masing, pemimpin di instansi masing-masing, pemimpin pelayan di rumah Tuhan, akan turut merasakan keraguan dan menyatakan itu. Dan seakan tidak sanggup menerima utusan atau suruhan Tuhan. Dan mungkin marah terhadap dirinya dan marah terhadap Tuhan. Bisa jadi. Karena Musa mengatakan, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Untung Tuhan tidak marah kala itu. Musa, kamu itu kan yang kupilih, bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Dan aku yang mengutus kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Saya kira ini juga berlaku untuk setiap pelayan Tuhan. Tuhan yang memilih. Bukan kita yang memilih Tuhan. Maka Tuhan yang memperlengkapi. Tapi kadang kita ragu atas hal itu. Itu hodon waingo didongani Tuhan hidohami. Borak ningulun. Sahit huai hami. Kesulitan ekonomi. Ketidakharmonisan keluarga. Dan masalah-masalah yang begitu berat. Ada banyak. Tapi yang boleh kita lihat dari nats ini. Sesulit apapun hidup itu. Seorang hamba Tuhan. Baiklah tetap mengkomunikasikannya. Membicarakannya. Mengadukannya. Mengatakannya kepada Tuhan. Jadi kita tidak hanya melihat soal Musa mau berontak, bukan. Karena ternyata dalam nats ini dibuka. Lihat umatku. Aku mengenal opungmu itu loh, si Abraham. Kan disebutkan 3 nama di sini. Opungmu itu si Ishak. Itu si Yakub. Kamu lihat gak mereka? Kita semua tahu siapa Abraham. Dia yang berangkat dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ke tempat yang dia tidak mengerti, tapi dia mau dan Tuhan memberkatinya. Kita tahu Ishak yang lahir setelah ayahnya ujur atau tua. Dan bahkan dia sempat dipersembahkan menjadi korban sembelihan. Tapi Tuhan mengatakan, Abraham, jangan engkau ganggu anak itu. Aku telah melihat imanmu. Kita tahu juga Yakub. Bagaimana dia seorang pegulat yang sangat berjuang untuk menerima berkat Tuhan. Marsi ranggut si Jakob di topi ini aek jabok. Setelah dia menyadari kesalahannya. Setelah dia melihat kekurangannya. Bersama Esau dia punya permasalahan. Saudaranya itu. Dan dia mau menghadap kembali. Dan dia berjalan, keluargaku kamu di depan semua. Hartaku di depan semua. Aku mau rekonsiliasi dengan abangku itu. Dan aku akan memberitahukannya dulu kepada Tuhan. Supaya aku diberkati. Wah, ini luar biasa.
Dia memakai segenap hidupnya untuk rekonsiliasi setelah memahami keterbatasannya. Dan bahkan dia bergumul dengan Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau kalau tidak memberkati aku. Oh, luar biasa ya. Berarti itu iman yang sangat luar biasa. Kita tahu juga Abraham ketika masa Sodom, peristiwa Gomora, Tuhan mau memusnahkannya. Lalu Abraham berdoa, Tuhan kalau ada 50 engkau masih selamatkan? Iya. 40 masih engkau selamatkan? Iya. 30 masih? Iya. Coba kalau ada orang membuat tawar-menawar ke kita begitu. Sedia beda jualan menawar, dang memoru. Memoru man yan nasar dupe. Taurui ma, mau langsung naik tuh horom mo malaho. Kan bisa emosi kan? Disuruh langsung pergi saja sana. Pagudak kudo cencong. Hanya menawar. Barang sekecil ini aja sudah tawar menawar. Padahal memang itu wajar kan menawar. Seperti ibu-ibu kalau ke pasar ditawar hanya 5 rupiah bisa nggak jadi beli. Dibeli di sini 5 rupiah nggak jadi. Karena dia berhitung kalau 10 kali 5 rupiah berarti udah 50. Nanti udah bisa beli pocal kalau di Hamian. Hanya gara-gara 5 rupiah loh. Bisa beli buah duku latsat. Nah, beli salak. Tawar menawar terus. Roki kiedo. Itulah hal-hal ini naina. Tapi orang jualan itu tidak mengatakan, udahlah bu. Karena mereka sadar. Yang diperjuangkan seorang ibu yang sedang menawar barang di pasar itu banyak, anaknya 7. Suaminya 1, pemabuk pula itu. Coba kita bayangkan. Suka menghambur-hamburkan kan. Disebut pikir setengah mati. Apa yang mau saya bawa? Ikan, garam, gula. Harus penuh perhitungan. 5 rupiah saja. Tapi orang jualan itu tidak marah. Selalu sabar. Itu gambaran ketabahan dari Tuhan. Tuhan tidak langsung, Abraham kamu. Ama, HKBP Tangerang Kota, Pandita Silitonga. Pagudak kudu pangidoamu. Tapi Tuhan mengatakan, hanya 1 keluarga yang tinggal. Lot dan keluarganya di Sodom dan Gomora. Itu pun hanya Lot dan 2 putrinya. Karena istrinya bagaimana? Menoleh ke belakang jadi tiang garam. Amak tinggal martak sudah pak selesai. Itu gambaran-gambaran orang beriman di dalam pergumulan yang selalu berbicara kepada Tuhan. Berarti dia peduli keadaan. Dia peduli keadaan. Tapi dia juga bicara kepada umat itu. Maka melalui firman ini dikatakan, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Musa, sebegitu berat kamu melihat seakan saya tidak peduli, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di dalam bahasa aslinya disebut, aku adalah aku. Itu disebutkan sebenarnya, aku adalah aku. Kalau Tuhan mengatakan aku adalah aku, tidak ada yang sanggup mengatasi itu. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi itu. Kalau aku Tuhan menyuruh kamu, lihat sekalipun kamu seakan tidak melihat secercah sinar terang, tapi engkau perlengkapi, kira-kira begitu. Opungmu dulu kamu lihat itu. Itu opungmu si Abraham, itu opungmu si Ishak, itu opungmu si Yakub. Nah ini juga relevan bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Kalau kita mengalami pergumulan saat ini, mungkin diingatkan, Pandita Silitonga, opungmu na julu pertangiang goda. Bibil pro inang burusinurat. Napoparhoy nang najolo pertangiang goda. Padahal saat ini sudah ragu-ragu. Sudah mau, apa ini hidup?
Tapi dengan mengingat kedekatan opung kita dengan Tuhan dan ketekunannya, maka kita kuat. Dengan mengingat perbuatan ayah orang tua kita, dengan doa-doa mereka, maka kita menjauhkan diri dari keraguan. Ini perlu saya kira untuk kita pedomani ibu bapak saudara-saudara. Karena Tuhan juga memanggil Ishak, Yakub, dan Abraham. Tuhan juga telah menyapa orang tua kita, opung kita. Maka kita pun saat ini turut diberi semangat baru dan kekuatan. Dan ini juga menjadi jaminan bagi anak cucu kita. Ketika aku melihat ayah dan mama berdoa dan selalu beserta menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan mengingat perbuatan opungku, opungnya, nenek moyang kami, maka aku pun mengingat doa-doa ayah dan mama yang ternyata selalu disuarakan saat kami dalam keadaan tenang maupun saat susah. Jadi dia jadi turun-temurun. Jadi tidak tiba-tiba dia jadi manusia, tapi memang ada opungnya, ada keturunannya. Ada alur berkat itu. Bagaimana umat Tuhan di Mesir terlepas karena mereka juga tahu ada Tuhan yang mau melepaskan melalui opung mereka. Bagaimana kita terlepas saat ini dari berbagai kemelut? Karena kita mengingat, oh papaku, opungku, pendoa, selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan sampai sekarang juga aku merasakan buah dari doa mereka. Baru kamaginak tahilalado perbunitang yang ina tuenek tu ita. Kita duduk begini sekarang. Holanalani gugut tanun waing ubanda buhi tahipas. Jala buhi tamakatai dao. Tangi yang ina torasta ropei. Aku masih kurasakan itu. Kemarin saya berbicara dengan perhaladu di sini 2 orang. Ternyata mereka berdua lulusan dari IKIP dulu. Satu jadi guru, satu dengan usaha yang lain. Saya sambil bicara, saya lihat, oh seperti papaku juga guru tadi. Seorang guru mengajar. Supaya orang baik, supaya orang pintar. Supaya turut membangun dunia ini. Lalu saya lihat. Dan bisa saya bayangkan ketika di perantauan ini ibu bapak saudara-saudara. Kalau saya bertemu dengan seseorang, saya memberitahukan aku anaknya guru Besil kalau di Tarutung dulu bapak saya. Tapi kalau di Sipahutar Beles. Oh anak ibu bapak itu. Penyambutannya pasti berbeda. Bukan karena saya. Tapi mungkin dia melihat sesuatu yang baik semasa bersama dengan ayah saya. Berarti yang saya alami itu adalah doa dari orang tua saya. Sehingga sekarang pun ketika ayah saya tidak ada, mereka masih menghargai. Oh anak ibu bapak itu HP kamu. Ini. Jadi itu bukan hanya berlaku untuk pendeta Budianto Silitonga. Itu juga berlaku untuk kita semua ibu bapak saudara-saudara. Coba kita terawang sejenak. Sejauh manakah opung kita, ayah kita, mama kita telah mendidik kita dan berdoa untuk kita. Sejauh manakah dia selalu menyuarakan keluhannya dan harapannya kepada Tuhan saat kita masih kecil. Dan sejauh manakah dia, mereka yang mengasihi dan yang kita kasihi, selalu menguatkan kita. Sekalipun kadang mereka ragu. Asobinoto dan hon arsak budibuan. So tarajarab besudion. Tapi akhirnya mengatakan dalam bahasa Batak, hata mate, roha mangolu. Ya biasa lo demak kata songon itu aswar kasiam tapi di bagasan. Aduh. Saya hasea mau gelekon. Sumalido jahakmu. Tahu nggak arti sumalin?
Naposo Bulung? Sumalin tahu nggak? Naposo Bulung, sekolah minggu tahu arti sumalin? Sumalin do jahatmu. Sumalin ini teramat amat sangat. Kamu itu sangat jahat. Sumalin. Sumalin do jahatmu. Sotar pare sohok. Wah moloh. Begitu berarti orang tua sudah marah itu. Sumalin. Teramat amat sangat. Tapi dalam hatinya, Tuhan beri kekuatan, berkati anakku ini. Hei pemuda Naposo Bulung, sekolah minggu itulah doa-doa dari ayah, ibu, mama, papa yang baik ini. Dari tahun lalu memasuki tahun 2024 ini. Seperti umat Tuhan yang keluar dari perbudakan di Mesir, memasuki tanah Kanaan. Sekalipun di sana ada keraguan, ada kesulitan, tapi ada pribadi yang mau menyampaikan bahwa Tuhan itu ada. Adongo Jehovah. Dia tetap menyertai umatnya, menyertai ibu bapa, saudara-saudara, menyertai, mengasihi anak-anak kami sekolah minggu, mengasihi anak-anak kami remaja, Naposo. Kalaupun berat pergumulan itu sesuai dengan topik minggu ini mengatakan Allah yang membebaskan. Di palua Jehovah do namohop na di rohami inang. Di palua Jehovah do namohop di ngulumi. Di palua Jehovah do namohop di ulaumi. Di dahoni, di lehod do halabohon. Tatangihom maibana. Sekalipun sempat ragu, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata mengasihi umatnya. Sebab dia mengatakan, sebab akulah Tuhan. Bukankah saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Maksudnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Hui ngok do badan nahu baini. Tu wapung munai. Tu bangsoi. Tu hope hui ngok do saunari. Jadi itu hitape. Bagi kita saat ini. Tuhan mengingat. Dia yang membebaskan ibu bapak saudara dan saya. Maka ketika ada pergumulan, layak selalu kita renungkan. Seperti tertulis dalam Kidung Jemaat nomor 439, mengatakan demikian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan melihat Abraham itu berkat, melihat Ishak itu berkat, melihat Yakub itu berkat. Kita melihat opung kita yang percaya kepada Tuhan, papa mama kita yang percaya kepada Tuhan, itu berkat. Maka dikatakan berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu ayat pertama. Ayat kedua, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Ayat 3 dan ayat 4. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Di referennya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu luar biasa kalau kita nyanyikan secara berulang-ulang dalam hati kita, hanya referennya juga. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih
Ayat 2 saya bacakan. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, mulia nama-Mu. Kami telah menerima berkat-Mu, kekuatan dan jaminan. Sebagaimana Tuhan memberi jaminan bagi umat-Mu yang putus asa itu melalui hamba-Mu Musa. Dan mengingatkan mereka atas berkat yang Engkau telah berikan. Melalui nenek moyang mereka, kami juga merasakan hal yang sama. Di tengah keluarga, di tengah gereja-Mu, di tengah pekerjaan, di tengah anak-anak kami bersekolah, bekerja, berumah tangga, Engkau menyertai Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Di minggu keluarga ini, hamba-Mu memohon, berkati ibu bapa saudara-saudara ini semua yang selalu berserah ke hadirat-Mu. Dari 1 tahun 2023 melangkah ke minggu Epifanias di 2024 ini, Tuhan memberi jaminan. Mungkin kami ragu karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman-Mu mengingatkan Engkaulah Tuhan yang mengatasi segala perkara dan memberikan kelepasan, kelegaan. Sertai inang amang anak-anak kami sekolah minggu, pemuda remaja, opung kami dan sia. Semuanya Tuhan. Kalau berbeban berat, Tuhan yang meringankan. Mereka yang sedang dalam duka, Engkau yang menghibur. Yang letih lesu, yang sakit, Engkau memberi kekuatan dan menyembuhkan. Hamba-Mu percaya akan hal itu. Sertai setiap kami, kalau sebentar lagi akan bertemu pisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Hanya tuntunan tangan Tuhan yang kuat itu seperti firman-Mu, yang membawa jaminan dan kehidupan, kelepasan di dalam Yesus Kristus, serta sukacita itu menjadi milik kami bersama. Hantarlah ibu bapa saudara-saudara ini dalam perjalanan sehari, begitu pulang dari rumah-Mu, Engkau Tuhan tetap merangkul, menyertai, menguatkan, menyelamatkan, dan memberkati. Di atas semua itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dan kami percaya Tuhan memberi kami jaminan kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup itu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan amplop, mari kita ibu bapak saudara mengangkat pujian. Sukacita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.